Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran yang pertama. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke fokus materi. Ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut. Nah, di sini saya akan membacakan dongeng Semut dan Belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. "Hei semut, apa yang kau lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat?" seru belalang kepada barisan semut. "Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir," ujar komandan semut menjawab belalang. Mengumpulkan makanan untuk musim dingin, repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja terik matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh-kekeh menertawakan semut-semut. "Hei belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan," balas komandan semut. "Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan," semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri," tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nah, kalian bisa menjawabnya. Nah, begini jawabannya. Kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi mereka mencari makanan saat makanan berlimpah. Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Nah, begini ya. Jawabannya, sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati para semut. Sifat belalang tidak patut ditiru, karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara semut bekerja? Iya,
Semut bekerja secara bersama-sama atau bekerja sama dan bergotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Selanjutnya, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Iya, nilai kerja keras pantang menyerah, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepemimpinan. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Iya, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan cara bergotong royong atau bekerja sama. Dengan persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Dengan kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya akan lebih mudah dan baik, serta lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isikan diagram berikut. Iya, kita coba bersama. Kelebihanku: mudah bergaul, humoris, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, toleran. Kemudian kekuranganku: pelupa, menunda pekerjaan, ceroboh, penakut, malas. Dan bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekuranganku? Nah, kalian bisa menyimak hal-hal berikut ini. Yaitu saya akan menggunakan prinsip SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu strength, kekuatan, weakness, kekurangan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman dalam menggapai cita-cita atau apa yang menjadi harapan. Itulah kurang lebihnya untuk menghadapi kelebihan dan kekurangan. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Menyadari kurangnya semut menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Nah, kalian bisa menuliskannya dan membandingkan hasil pekerjaan kalian. Ya, begini saya akan berikan contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Dan alasannya, yang pertama, gotong royong dalam piket kelas. Alasan, kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Kemudian, gotong royong dalam persiapan upacara bendera. Alasannya, upacara bendera merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Kalian bisa mencari contoh yang lain beserta alasan kalian untuk bergotong royong. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasa manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak. Sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru, di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Bacalah sekali lagi isi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Kira-kira apa pesan-pesannya? Di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Yang kedua, anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi. Yang ketiga, kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. Kalian bisa mencari pesan-pesan yang lain dalam pidato Pak Badru tadi. Ya, silahkan mencoba dan tuliskan jawabanmu dalam buku teks kalian. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato. Dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan temanmu. Ya, rancangannya. Buatlah rancangan teks pidato dalam kotak berikut. Kira-kira paling tidak berisi sebagai berikut. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, penutup, dan salam penutup. Itulah rancangan teks pidato. Kalian bisa menyesuaikan dengan tema yang akan kalian buat. Kita lanjutkan. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah. Mengapa gotong royong dan musyawarah penting dalam kehidupan? Materi apa yang paling menarik untuk dipelajari hari ini? Mengapa? Kalian bisa menjawabnya dan bisa menuliskannya dalam buku tulis kalian. Kerjasama dengan orang tua. Perlihatkan hasil refleksi tentang kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki kepada orang tuamu. Buatlah rencana untuk pengembangan diri dengan bantuan orang tua. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Kalian bisa menuliskannya dalam buku tulis kalian apa yang menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan kalian. Nah, tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.